Assalamualaikum guys. Shalom. Baiklah, kembali lagi dengan channel kami tidak bercanda. Jangan bawa serius, santai. Iya, dia bawaannya bercanda ya guys. Oke, kami perkenalan dulu ya guys. Dengan saya sendiri, Teoris Manampun, dengan kawan saya Yuan Sari. Hewan, bagaimana kabarnya? Hai. Alhamdulillah baik. Dengan kamu sendiri gimana, Riz? Puji Tuhan baiklah. BTW nih, kok nggak pulkam nih selesai UAS? Kita kan libur panjang. Kemungkinan besar mungkin enggak lah, Riz. Hah, kenapa? Kan 2 bulan loh katanya sih, kata Kating. Iya, memang liburnya 2 bulan. Kemungkinan lah ya, kita lihat nanti. Lah, kenapa nggak balik? Kok nggak rindu sama orang tuamu? Emang dasar. Jangan kayak gitu lah, Riz. Aku nggak pulang itu bukan karena sengaja, tapi memang mungkin karena keuangan juga sih. Kamu tahu nggak Natuna itu di mana? Nggak terlalu tahu sih, karena aku nggak tukang kepo. Jadi, tapi setahu aku kalau Natuna itu Kepulauan Riau nggak sih? Iya sih. Udahlah. Emang kamu pulang? Ya balik lah, itu udah impianku. Pengen balik ke rumah, nengok orang tuaku. Iya, enak ya bisa pulang. Nanti bawa oleh-oleh ya. Mau bawa oleh-oleh apa? Pete, jengkol. Ya nggak pete juga lah. Gila, aku nggak makan itu. Salah lah, buah kayak apa kek. Iya, oke. Risma, udahlah, nggak usah bahas tentang pulkam. Nanti aku jadi iri, pengen pulang juga. Mending kita bahas masalah UAS tadi. UAS tadi gimana? Iya. Susah kali nggak sih, apalagi waktunya singkat lagi. Cuma 1 jam 30 menit anjir. Iya loh, Riz. Mau tahu nggak? HP aku tadi error loh, nggak bisa login. Tahu nggak? Aku pinjam HP kawan demi mau UAS. Kalau nggak, aku nggak dapat nilai. Wih parah, padahal aku bagus sih, gak ada error-errornya. Tapi masalahnya, waktu ini ya kendalanya. Beda lagi soalnya 50 lagi. Udah lah, Riz, kita lihat aja lah hasilnya nanti. Semoga aja lah hasilnya memuaskan, ya Pasrah kan? ya. Pasrah. Udahlah, sampai situ aja lah ya guys perbincangan kami. Kami nggak banyak bacot sih. Kita masuk materi aja lah langsung, Risma. Ya enggak, biar perpanjang waktu lah ya. Ya juga sih. Emang tentang apa yang kita bahas nanti? Lah, ya kita membahas tentang idealisme Plato loh. Oh iya. Emang idealisme Plato itu apa sih? Idealisme Plato menurut aku ya, itu menekankan pentingnya keunggulan pikiran, roh atau jiwa daripada hal-hal yang bersifat kebendaan atau material. Pokok pikiran filsafat idealisme terdiri dari bahasan metafisika, epistemologi, dan aksiologi. Itu saja sih yang aku tahu. Nah gitu, Risma, paham kan? Oh, aku juga pernah dengar sih idealisme Plato ini. Tapi aku pernah dengar juga kalau idealisme Plato ini ada 3. Emang apa sih, Wan? Oh itu, iya benar Risma, ada 3. Yang pertama itu manusia menurut Plato, yang kedua riwayat hidup Plato, yang ketiga ajaran menurut Plato. Maksud aku jelaskan loh, Wan. Aku tahu yang 3 itu, makanya aku minta jelaskan gitu. Oh iya. Oke, baik, aku jelasin ya. Yang pertama tadi kan manusia menurut Plato. Nah, manusia menurut Plato itu adalah ukuran dari segala-galanya, tapi Plato menambahkan pendapat tersebut bahwa dari penglihatan saja tidak pernah tercapai pengetahuan dengan pengertian untuk mencapai kebenaran yang sebenar-benarnya, yang umum bagi segala orang. Terus yang kedua itu riwayat hidup Plato. Riwayat hidup Plato dilahirkan di Athena tahun 427 sebelum Masehi dan meninggal di Isana pada tahun 347 sebelum Masehi dalam usia 80
tahun. Nama aslinya adalah Aristoteles. Guru senamnya kemudian memberi nama Plato. Sebagaimana orang baik pada masa itu, Plato mendapat didikan dari guru-guru filsafatnya. Pelajaran filsafat mulai diperoleh dari Kraitos yang mengajarkan semua berlalu. Nah, yang ketiga itu ajaran menurut Plato. Ajaran menurut Plato. Ajaran Plato tentang etika kurang lebih mengatakan bahwa manusia dalam hidupnya mempunyai tujuan hidup yang baik. Dalam hidup yang baik, ia dapat dicapai dengan suatu polis. Ia tetap memihak pada cita-cita Yunani kuno, yaitu hidup dalam bermasyarakat. Ia menolak negara hanya berdasarkan namos atau adat kebiasaan saja dan bukan kodrat. Nah, di sini ada 3 golongan, Risma. Yang pertama itu, 1. Golongan penjaga yang tidak lain adalah para filosof yang sudah mengetahui yang baik dan kepemimpinan dipercaya pada mereka. Yang kedua, pembantu atau prajurit. Ketiga, golongan pekerjaan atau petani. Nah, itu saja. Nah, sekarang gimana, Risma? Paham kan dari penjelasan aku? Oh gitu. Makasih ya, ilmunya sedikit walaupun kurang apa sih. Oh iya, Riz, bentar. Masih ada lanjutan loh di materi idealisme Plato. Nah, ini lanjutannya. Menurut Plato, negara terbentuk atas dasar kepentingan yang bersifat ekonomis atau saling membutuhkan antara warganya. Maka terjadilah suatu spesialisasi bidang pekerjaan sebab tidak semua orang bisa mengerjakan semua pekerjaan dalam waktu. Oh iya. Nah, di sini juga ada lanjutannya lagi. Oh iya, Risma, ada lagi satu kelanjutan ini ya. Ajaran Plato tentang etika. Iya. Nah, di sini kurang lebih mengatakan bahwa manusia dalam hidupnya mempunyai tujuan hidup yang baik, dan hidup yang baik ini dapat dicapai dalam suatu polis. Ya, Ia tetap memihak pada cita-cita Yunani kuno, yaitu hidup sebagai manusia serentak. Juga berarti hidup dalam bermasyarakat. Menurut Plato, negara terbentuk atas dasar kepentingan yang bersifat ekonomis atau saling membutuhkan antara dasar kepentingan yang bersifat. Plato juga membahas tentang ide. Ide merupakan sesuatu yang memimpin pemikiran manusia. Ide bukanlah hasil pemikiran subjektif, melainkan ide itu objektif. Ide lepas dan subjek yang berpikir. Sedangkan ajaran Plato tentang etika kurang lebih mengatakan bahwa manusia dalam hidupnya mempunyai tujuan hidup yang baik, dan hidup yang baik ini dapat dicapai dalam suatu polis. Itu saja, Risma. Apakah kamu paham? Oh gitu ya. Makasih ya sedikit ilmunya. Ya, sama-sama. Oke, itu aja yang bisa aku bahas, Risma. Ya udah, sampai sini aja ya pembahasan kita. Nanti kita lanjut lagi. Oke, Wanda. Bye. Dah. Bye, guys. Sampai jumpa di Semester 2. Sampai jumpa di semester Di semester 2, guys. semester 2. Terima kasih. Shalom. Selamat libur panjang. Selamat menikmati liburan-liburan panjang semuanya. Oke. Pulkam. Welcome. Shalom.